Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervita Amelia Suci dengan NIM V3423032, Program Studi D3 Teknik Informatika, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pemrograman web dengan dosen pembimbing Bapak Agus Purbayu. Untuk tugasnya kami diminta untuk membuat web form dengan simulasi kredit. Untuk tema yang saya sendiri yaitu adalah penjualan properti. Untuk itu kita langsung saja ke coding dan analisisnya. Setelah XAMPP dipastikan terhubung ke file web kita bisa masuk ke browser untuk mengetikkan alamat webnya. Dan di sini untuk web saya kasih nama foldernya yaitu halaman web. Nah, ini adalah halaman landing page dari web form saya yaitu pada bidang properti. Di sini untuk judulnya ada Real Estate Development. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama ada navbar dengan ada menu home, property, about us, dan juga contact us. Nah, di sini juga ada logonya, judul, dan pengantar. Selanjutnya di sini ada menu selengkapnya yang nanti bakal diarahin ke video. Selanjutnya di sini juga ada sidebar yang isinya ada menu fasilitas, testimoni, kebijakan dan syarat, kalkulator KPR, lokasi, dan kontak us. Nah, ini gambar kecil-kecil ini apa? Ini yaitu kayak thumbnail gitu, dimana memberikan gambaran tentang nanti bakal background dari halaman landing page ini akan berubah setiap 5 detik sekali. Itu dijalankan dengan file JavaScript untuk pergerakannya. Dan di sini ada footernya juga. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan pada halaman landing page ini dan juga sistem kreditnya yaitu pada kalkulator KPR. Nah, setelah ini langsung saja kita mulai analisis dari coding dari landing page ini sendiri. Di sini saya pakai kode editornya yaitu VS Code. Nah, ini langsung kita buka aja. Dan ini untuk lainnya ada 300-an lebih ya. Yang pertama ada tentang script HTML. Kenapa ini extensionnya itu PHP dan di sini isinya tuh HTML. Sebenarnya kalau misalnya dari kolaborasinya mereka itu diperbolehkan karena memang kalau misalnya dijalankan itu tetap bisa jalan dan bisa berkolaborasi gitu. Jadi, semisal kalian punya extension PHP tapi dalamnya HTML atau HTML dikolaborasikan sama PHP itu nggak apa-apa ya guys. Terus selanjutnya di sini ada bagian head. Bagian head ini menunjukkan metadata tentang dokumen yang lagi dipakai gitu. Seperti karakter yang digunakan, viewport, judul halaman yang kayak gini, terus dan tautan ke CSS. Ini juga termasuk kayak tautan-tautan kayak gini. Nah, terus ada body. Ini tuh isinya adalah konten dari yang ditampilkan di halaman web ini gitu. CSS, terus ada scriptnya juga, ada footer dan kawan-kawannya itu masuk ke bagian body. Biasanya body ini di sini ini kayak navbar, sidebar, header, main content, terus footer, elemen lainnya. Selanjutnya aku juga mau jelasin tentang CSS-nya. Aku juga jelasin tentang stylist umum dari CSS. Aturan CSS itu sebenarnya untuk mengatur tata letak, warna, font, dan elemen. Nah, di sini juga ada navbar. Navbar itu yang ini. Sebentar aku bagi dua. Nice. Nah, ini namanya ada navbar yang isinya logo, terus ada ini garis 3, home, property, about us, dan contact us. Ini namanya adalah navbar.
Jadi dalam navbar ini bisa juga kita selipin yang namanya sidebar yang kayak gini. Dan ini ada beberapa menu-menunya yang kita awal tadi udah jelasin. Nah terus kalau misalnya kalian tanya ini tuh apa maksudnya background color padding, ini adalah tentang tata letaknya gitu. Jadi aku mau jelasin dikit. Kalau RGBA ini maksudnya adalah dia background colornya itu transparan, jadi menyesuaikan dari si background atau wallpaper dari halaman ini sendiri gitu. Terus main content styling, misalnya kita cari dulu main content. Nah ini main content itu juga aturan CSS untuk styling konten utama. Ini biasanya dipakai di header, di teks, dan juga di tombol, misalnya tombol selengkapnya ini ya. Nah terus ini apa sih kak? Putih-putih gerak-gerak itu adalah indikator loading, dimana setiap dia bergerak nanti otomatis setiap 5 detik backgroundnya akan berganti. Jadi ini sangat berhubungan dengan background gitu ya. Kita bikin loading ini berhubungan dengan background. Nah untuk selanjutnya ini ada beberapa gambar, kayak ada kamar mandi, terus kamar, ruang tamu. Ini tuh maksudnya apa? Itu aku bikin kayak thumbnail gitu. Jadi semisalnya gambarnya ini backgroundnya ganti-ganti, itu kayak kita tahu oh ini backgroundnya ganti-ganti, itu maksudnya tuh dari sini. Maksudnya tuh kayak interior dari sebuah ruangan di dalam bidang properti gitu. Nah terus kok gambarnya bisa ganti-ganti kak? Ini pakai yang namanya, nah ini tadi yang thumbnail ini ya gitu. Ini pakai background changer. Ini biasanya pakai, nggak biasanya sih, ini aku pakainya JavaScript yang ubah latar belakang otomatis secara bergantian selama beberapa detik. Jadi kalau misalnya gambarnya habis, dia otomatis akan nge-return mulai dari awal lagi. Terus kalau misalnya di sidebar ini bisa dibuka tutup juga ya guys. Nah ini adalah JavaScript juga. JavaScript yang punya fungsi kayak membuka tutup sidebar saat hamburger menu ini diklik. Jadi ini namanya itu hamburger menu ya, garis 3 itu. Nah secara keseluruhan dari kode ini menciptakan halaman web yang responsif. Contohnya adalah di halaman web ini kita sekalian untuk kayak kasih logonya ini. Terus kita bisa arahin juga, misalnya kita taruh menu navbarnya di home, kita klik juga diarahin ke sini. Terus di property mungkin kita bisa klik diarahin ke halaman yang lain. Terus about kita bisa klik diarahin ke halaman yang lain. Dan ini termodulasi semua di dalam halaman home kayak gitu. Dan lebih lucunya dan lebih uniknya lagi adalah navbarnya ini bisa kita atur dengan mode session dan modularitas tentunya, sehingga ketika dia tuh kita klik ganti halaman, otomatis dia akan tetap ngikut gitu. Jadi kita nggak perlu kayak bolak-balik klik-klik ini untuk ganti halaman yang lain, seperti itu ya. Kenapa aku bilang tadi responsif? Karena gaya modern ini mencakup ke navbar, sidebar, konten utama, dan kayak tombol-tombol gitu. Ada juga dibantu sama JavaScript yang digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dari tampilan halaman. Itu tadi pembahasan coding dan analisisnya pada bagian landing page. Nah setelah tadi kita udah bedah codingan dari landing page, sekarang kita mau bedah dari codingan untuk simulasi kredit dari bidang properti. Nah di sini ada di bagian sidebar, aku tampilin dalam judul kalkulator KPR. Kita coba klik. Nah di sini akan muncul halaman kalkulator KPR.
kita diminta untuk menginputkan harga properti dalam bentuk rupiah, uang muka tipe dalam bentuk persen atau rupiah, uang mukanya berapa, kita bisa ketik, dan untuk suku bunga per tahun kita bisa pilih. Sebenarnya untuk suku bunga per tahun itu tiap bank kan beda-beda ya, jadi di sini saya bentuknya adalah pilihan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tenor, ini adalah jangka waktu untuk cicilan dari bidang properti itu sendiri. Nah, di sini ada button untuk hitung estimasi cicilan bulanan. Nah, ini mereka dibungkus, kasarannya dibungkus dengan form dan beberapa gaya tersendiri ya di sini. Kita coba isi aja. Di sini misalkan kita mau isi 100 juta. Uang mukanya tipenya saya pilih persen dan uang mukanya 30% juga. Suku bunga per tahun saya misal milih 2,5%. Dan untuk tenornya saya pilih 10 tahun. Kita bisa klik pada button hitung estimasi cicilan bulanan dan muncul hasil perhitungan KPR berdasarkan inputan kita tadi. Nah, untuk hasil perhitungannya yaitu memunculkan estimasi cicilan bulanan per bulannya, yaitu adalah sekitar 659.000 lebih atau sekitar 660.000 ya ini. Terus untuk total bayar dari rumahnya sendiri yaitu sekitar 79 juta, dan untuk total bunganya ada 9 jutaan. Nah, di sini aku juga mau jelasin tentang codingan dari kalkulator.php. Untuk judulnya aku kasih kalkulator KPR, dan ini untuk bodinya aku pakai background image-nya adalah rumah 4.jpg. Ini aku ambil sendiri sesuai keinginan aku. Untuk kalkulator from containernya, untuk backgroundnya aku pilih RGBE atau transparan warna putih. Selanjutnya ini untuk H1 itu CSS untuk ini kalkulator KPR-nya, letaknya di center, colornya ini 333, font size 24 pixel. Dan ini untuk tabel, paddingnya, labelnya berapa, dan inputannya aku bikin teks. Nah, ini untuk buttonnya aku kasih warna biru dan diklik pada 0,3 second. Jadi ketika diklik ini dia akan intensitas kliknya itu 0,3 second gitu. Terus selanjutnya untuk scriptnya aku pakai array untuk opsi tenor. Jadi ini ada 5, 10, 15, 20, 25 ini aku pakai array untuk penyimpanannya. Terus ada function estimasi cicilan. Nah, ini ada untuk harga properti, ada percent parts float. Ini aku namain harga properti. Ini untuk uang muka tipe, ada nilainya, ada uang muka tipe juga. Terus uang muka value itu nanti nilai dari uang muka, dan suku bunganya kita bisa pilih, dan untuk tenor kita juga bisa pilih. Dan di sini ada var uang muka. Jika uang muka kita tipenya persen, maka uang mukanya itu hitungnya adalah harga properti dikali dengan nilai uang muka value dibagi 100. Maka uang muka sama dengan uang muka value gitu. Jadi nanti tinggal misalnya kita pilih uang muka value-nya, uang mukanya ini kita pilih persen, maka kita uang muka di sini adalah tinggal ngisi persenannya aja, misalnya 30. Tapi beda lagi kalau misalnya kita isi dengan rupiah, kita juga harus ngisinya dalam rupiah. Misalnya ini 30 juta gitu ya. Terus aku pakai perulangan untuk menghitung total kredit. Jadi total kredit sama dengan harga properti dikurangi uang muka gitu. Untuk pengisian nilai input tersembunyi untuk dikirimkan ke hasil.php.
Nah ini adalah aku pakai dokumen .get elementary by ID. Nah ini harga properti input, muka tipe, uang muka tipe, uang muka value, suku bunga input, dan tenor input ini dikirimkan secara tersembunyi ke hasil.php dan mengirim formulir ke hasil underscore perhitungan.php. Jadi ini file dari hasil inputan di kalkulator.php nya. Selanjutnya ini kayaknya nggak perlu bahas. Kita langsung aja. Nah ini yang tadi ya guys, uang muka dalam persen, uang muka dalam rupiah, tadi kita udah bahas. Langsung aja kita ke body-nya. Dari ini calculator from container, jadi formnya ini kita taruh di dalam calculator from container, judulnya ini, dan inputan dari calculator from ini kita kirimkan ke hasil perhitungan.php melalui metode post, karena metode post ini paling kayak relate gitu loh dengan hasil inputannya. Jadi inputan yang kita masukin pasti hasilnya juga bakal sama dengan hasil perhitungannya. Untuk harga properti ini aku pakai type-nya teks dengan judulnya ini juga harga properti gitu. Nah untuk uang muka tipe, aku tipenya ini pakai persen dan rupiah. Ini untuk value-nya ya, persen dan rupiah. Terus untuk uang muka value ini adalah bentuknya teks, jadi kita bisa tulis di sini berapa aja. Nah untuk suku bunga per tahun ini dalam persen, ini udah aku tentuin berapa persenannya. Nah untuk tenor ini name-nya juga tenor, kita tinggal pilih, ada beberapa option, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, dan 25 tahun. Dan ini ada button dan sistemnya adalah unclick gitu. Nih. Unclick karena dia akan berubah, kursornya berubah ketika udah mau klik di hitung estimasi cicilan bulanan buttonnya. Nah ini juga inputan tersembunyi untuk hasil .php-nya gitu. Jadi kita mau langsung ke hasil perhitungannya juga. Kita coba isi. Berapa nih? 1 2 3. Oke, kurang 1. Oke, udah. Terus aku mau uang muka tipenya ini persen, 30%. Suku bunga per tahunnya aku minta 3% aja deh. Tenornya aku pilih 15 tahun. Terus kita klik. Maka untuk estimasi cicilan bulanan yang harus aku bayar setiap bulan dalam kurun waktu 15 tahun adalah 3,8 juta. Nah untuk total bayarnya sebenarnya aku bayarnya adalah 696 juta. Dan untuk total bunganya sendiri ini besar banget ya, jadi ada 136 juta. Nah ini untuk hasil perhitungannya tuh codingnya kayak apa sih? Ini kita bedah codingnya juga. Ini untuk stylenya, ini aku pakai background image yang sama kayak yang tadi di form. Jadi kita nggak perlu bahas lagi, kita langsung ke hasil perhitungan kontainer. Ini judulnya ada hasil perhitungan KPR, dan ini ada hasil dari inputan dengan pengiriman metode post. Nah, harga properti, e-set, post, terus harga properti, float file, kayak gini. Ini kurang lebih sama semua ya. Jadi kenapa dibikin kayak gini? Karena ini sama aja nerima hasil inputan dalam bentuk post tadi. Selanjutnya ini ada pokok pinjaman, kita setting awalnya adalah 0 supaya kita bisa input berapanya. Jika uang muka tipe persen,
maka pokok pinjaman sama dengan harga properti dikurangi harga properti dikali uang muka value dibagi 100. Maka untuk pokok pinjaman sama dengan harga properti dikurangi dengan uang muka value. Selanjutnya ada bunga per bulan, itu rumusnya adalah suku bunga dikali 100 dibagi dengan 12 bulan. Untuk tenor bulan, ada tenor dikali dengan 12 bulan. Untuk cicilan per bulan, rumusnya adalah pokok pinjaman dikali dengan bunga per bulan dikali pangkat 1 ditambah uang per bulan dikali dengan tenor bulan, atau pangkat 1 ditambah uang per bulan, tenor bulan dikurangi 1. Untuk total bayar sendiri, rumusnya adalah cicilan per bulan dikali dengan tenor bulan. Jadi total bunga adalah total bayar dikurangi dengan pokok pinjaman. Nah, ini menampilkan hasil dari perhitungan. Jadi untuk eco-eco ini adalah ditampilkan pada bagian sini. Ini kalau misalnya kita inspect, nanti hasilnya bakal berasal dari tampilan hasil perhitungan ini. Jadi kita eco estimasi cicilan bulanan, nomornya berapa, angkanya berapa, terus total bayar angkanya berapa, total bunga angkanya berapa. Ini jika eco-nya muncul terjadi kesalahan dalam perhitungan, pastikan Anda telah mengirim atau telah mengisi semua input dengan benar. Tandanya hasil inputan sebelumnya yang ini itu mengalami masalah. Jadi misalnya kayak kita inputannya kurang benar gitu, atau untuk uang muka value kita isi apa, jadi salah dalam pengiriman. Ini juga perlu banget dalam pengulangan ya, supaya eco-nya ini nggak muncul ini. Jadi eco ini sama aja kayak errornya gitu, kita jaga-jaga supaya kalau misalnya error kita keluarin eco yang ini gitu deh. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil analisis dari codingan serta codingan dari web sistem kredit dari bidang properti sendiri. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan project ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web dengan dosen pembimbing Bapak Agus Purbayu. Nah, di sini saya sudah menampilkan harga produk barang. Di sini adalah harga properti, harga bunga, ada uang muka dan jangka waktu. From juga digunakan dalam bentuk inputan dan dihitung, menggunakan percabangan, perulangan, serta array, dan dengan tampilan HTML serta CSS, menggunakan template modularitas, menu link dan CSS ada dalam satu file, dan menampilkan originalitas program secara tampilan maupun proses perhitungan. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.